podcast Bisa Bicara Santai. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Edwin Gail, dan di sini saya nggak sendirian aja nih guys, tapi saya bareng rekan saya yang bernama. Nah, jadi di podcast kita kali ini kita mengundang suatu. Oke guys, jadi kita mengenalkan kita ya, dua orang dan sekaligus menjadi narasumber kita. Ya, saya undang, silakan, mari. Ya, jadi sebelumnya terima kasih sudah mau mendaftar dan meluangkan waktunya untuk kita bisa bicara nih bareng-bareng di tempat ini. Dan ya, terus langsung gimana nih kabarnya kalian? Ya baik. Ya, baik juga. Ya perkenalan. Ya, sebelum itu silakan perkenalkan diri ya. Jadi ini teman-teman kami yang dari sekolah lain yang bernama. Perkenalkan nama saya Irene Gracia. Perkenalkan, nama saya Rizal Risanto. Nah, di topik kali ini kita akan bahas tentang OPM ya, Bun ya. Tentang gimana sih OPM atau organisasi Papua Merdeka di Indonesia gitu. Yang dimana OPM ini menjadi salah satu ATHG ya. Di sini kita tahu ya ATHG itu Tantangan, dan gangguan gitu yang macam di Indonesia sendiri. Nah, menurut dari teman-teman sendiri nih, gimana sih OPM itu di Indonesia? Menurut kalian? Menurut kami sih, OPM itu sangat meresahkan ya di Indonesia ini, karena menyebabkan korban jiwa dan juga menyebabkan suatu fasilitas yang di Indonesia menjadi rusak juga. Sekitar di Papua kayak rumah, warga, sekolah, dan Indonesia sekitarnya juga. Gimana? Kalau saya juga itu, PM ini tuh sangat membuat kekerasan yang sangat besar gitu, terkhusus di daerah Papua. Juga terhadap militer yang ada di sana gitu, banyak mereka yang berjatuhan karena yang dilakukan PM ini sangat berdampak gitu. Ketika militer mau melakukan sesuatu, mereka takut untuk membuat si OPM beberapa anggota OPM ini menjadi jatuh juga, yang membuat pro dan kontra gitu yang terjadi di Indonesia ini. Kalau gitu saya juga mau tahu dong tentang atau contoh langsung gitu yang pernah yang kalian tahu gitu tentang aksi yang sudah dilakukan oleh OPM. Kan kalian bilang tadi kayak OPM ini udah apa ya, makan udah dapat jiwa gitu. Salah satu hal yang membekas gitu di pikiran kalian tentang aksi yang udah dilakukan OPM yang benar-benar kayak wah, OPM itu ya gitu. Aksi dari OPM sendiri sebenarnya yang kami tadi ya dari jurnal itu misalnya di pesawat yang disabotase oleh Papua, dan itu menyebabkan korban jiwa juga dan suatu kesandaraan dari Indonesia yang terbang ke Papua sendiri. Dan juga ada para militer yang ditembaki oleh Papua OPM dan mutilasi juga. Dan itu suatu penyebab yang tidak diinginkan sih. Aksi yang udah dilakukan itu termasuk yang kenapa ya OPM itu bisa terjadi di Indonesia? Padahal tuh ya kalau kita analisis lagi, kita cari tahu lagi kan, padahal Papua itu ada di Indonesia, tapi kok malah itu menjadi suatu ancaman gitu dari di Indonesia sendiri. Nah, itu tentang kenapa sih OPM itu bisa terjadi di Indonesia? Kenapa mereka mau memisahkan diri dari negara kita? Kenapa ada organisasi atau Oke, jadi bisa disebutnya OPM itu AKB itu bisa disebut itu terjadi karena kan di Papua tersebut banyak sekali sumber daya alam seperti emas, batu bara, dan pemerintah itu menggunakan itu tapi tidak memberikan timbal balik untuk Papua gitu sendiri. Jadi cuma mengambil rempah-rempahnya atau bahan-bahannya kemudian diambil tapi tidak memberikan suatu imbalan terhadap Papua sendiri. Jadi Papua ditinggalkan dan tidak dapat suatu apa yang menyebabkan Papua itu merasa
tersingkirkan atau tidak dipedulikan, sehingga dia ingin membebaskan diri dari Indonesia dan membuat sumber daya yang di Papua itu dari dirinya sendiri, tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi tidak seimbang ya. Itu kan keputusannya di tempat kelompok, malah mereka nggak dapat apa-apanya dari negara. Gitu. Terus ada lagi nggak? Maksudnya kalau karena sumber daya alam aja ya, kalau di Indonesia tuh sumber daya alam ya, sumber daya alam itu banyak gitu. Kenapa kok Papua bisa sampai segitunya? Kalau ada alasan lain selain dari Jangan apa kayak Kalau alasan lain mungkin yang bisa kami carikan dulu itu tentang apa ya, kayak ras nih. Kan ya kalau saya ras di Papua itu bisa dibilang rata-rata kulitnya lebih gelap dan terus rambutnya punya unik lah gitu daripada Indonesia yang ada di bagian ini gitu kan. Kita bisa lihat tuh mereka serba merasa kalau mereka itu dibully ketika mereka keluar dari Papua gitu. Jadi anggota-anggota yang di OPM itu juga adalah salah satu orang yang pernah kena apa ya, mungkin kalau kata saya itu dibully gitu dulunya, kemudian dia kembali ke Papua terus mulai dia masuk ke OPM itu yang terus jadi kalian mulai tahu OPM ini menurut kalian sejak kapan OPM ini ada dan siapa tokoh politiknya yang ada di dalam OPM? OPM ini sejak kapan sih? OPM sendiri itu mulai terbentuk dari 1990 ya. Rasa kekecewaan dari Papua sendiri tadi, dan sampai sekarang itu belum ada solusi untuk pendidikan OPM sendiri. Dan OPM itu saat ini ya, setelah menjadi Indonesia juga, itu ketuanya kan dipimpin oleh Egyanus Ega. Jadi itu tokoh pentingnya menurut kalian OPM. Gimana solusinya untuk kelompok kriminal di Sumatera itu sendiri? Ada nggak yang kalian pernah tahu tindakan dari pemerintahnya di bidang kampanye? mungkin mereka saat ini masih apa ya, mencari-cari nih kayak yang paling baik dan paling aman, karena banyak yang sudah mereka lakukan, misalnya kayak mengajak untuk berbicara, atau bahkan mereka juga mulai mengajak dengan baik gitu, tapi malah tidak diterima oleh KKB ini yang notabene di OPM aja itu sudah sangat sulit gitu untuk berbicara, tetapi apalagi di KKB sangat sulit sekali untuk apa ya, bertatap muka dengan jarak yang dekat aja udah susah gitu. Kayak kan kita juga udah pernah lihat nih salah satu fotonya yang jadi KKB itu ada di atas bukit gitu, terus di bawahnya itu ada kayak militer ini gitu. Jadi itu sempat viral kan waktu itu, bahkan mereka aja kayak ketemu bertatap di situ aja tuh udah ngeliat ya gimana KKB itu udah membawa alat-alatnya, bahkan kita bisa lihat kalau militernya tuh masih dengan santai baik gitu untuk melihat mereka atau menyapa gitu, bagaimana sih KKB ini gitu. Tapi mereka bisa dilihat kayak sangat kurang menerima keberadaan mereka gitu. Mungkin sekarang pemerintah sedang mencari upaya ya menjaga keamanan gitu biar militer dan KKB-nya ini bisa tetap aman gitu. Karena udah OPM-nya susah diajak bicara, terus gimana nih solusinya untuk sih susah gitu. Yang pasti pemerintahan atau militer itu menjaga ya biar rakyatnya tetap aman gitu. Terus terima kasih sudah datang berkunjung ke sini gitu. Terus mau membahas tentang intinya kita berharap bareng ya supaya bisa cepat selesai, cepat pulih hidup dengan kita dan Papua itu semakin maju. Oke guys, ada video hari ini. Jadi terima kasih ya sudah menonton. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Peace.